Kami siap untuk memuji Tuhan pada siang hari ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan yang paling mulia. Shalom pemirsa sekalian. Shalom. Siapa yang penuh sukacita boleh lambaikan tangannya. So kita tahu inilah hari yang Tuhan minta kepada kita untuk kita kuduskan pada hari Sabat, untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan, sebab Dialah Raja di atas segala raja.
kita. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Kau limpahkan. Kami percaya Tuhan, kami tahu kami tidak dapat hidup Tuhan di luar daripada Engkau ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Haleluya Jesus.
Saat ini kami bersyukur karena anugerah dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami ada di dalam rumah Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami tahu Dialah setiap persembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan baik di hadapan Tuhan. Dan kami tahu Bapa, saat ini juga Tuhan akan berbicara bagi setiap kami melalui setiap firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh menjadi benih firman-Mu di dalam kehidupan kami, yang boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat di dalamnya, dan kami boleh bertumbuh, berbuah, dan terus untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kita pada siang hari ini kita dapat kembali lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siang hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan ya, dengan judul judulnya sih biasa-biasa saja, tetapi firman Tuhan tidak biasa-biasa saja, karena di dalamnya mengandung kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita. Firman Tuhan siang hari ini adalah dengan judul yang saya berikan, tidak gampang menyerah. Tidak gampang menyerah. Jadi kalau udah tahu tidak gampang menyerah, berarti ada sesuatu yang terkandung di dalam kehidupan kita nih ya. Kenapa dikatakan bahwa firman Tuhan bilang jangan gampang menyerah? Kita ini manusia ya, kita ini manusia. Kadang-kala biasanya nih kita selalu gampang menyerah, betul nggak? Kekuatan kita kadang-kadang melemah. Ada masalah dalam kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan kita, apapun yang namanya ekonomi kah, penyakit kah, masalah yang bertubi-tubi datang menghimpit kehidupan kita. Kadang-kala kita gak kuat dan kita gampang menyerah. Itu manusiawi. Firman Tuhan katakan tubuh kita ini lemah ya, tubuh kita lemah. Nah, oleh sebab itu hari ini Tuhan mau mengajar kepada setiap kita. Yo jemaat GGD, ingat jemaat GGD, firman Tuhan katakan, jadilah engkau jemaat GGD yang jangan gampang menyerah. Artinya apa di dalamnya? Artinya kita harus kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya meneruskan pemberitaan firman ini, dikatakan bahwa jangan gampang menyerah. Saya membaca satu biografi, satu buku yang bercerita tentang penemu-penemu ya. Kita lihat bahwa banyak penemu-penemu yang luar biasa, yang seringkali mereka jatuh bangun akhirnya berhasil ya. Kita lihat Thomas Edison segala. Dan hari ini saya membagi satu cerita motivasi yang luar biasa yang menguatkan setiap kita mendasari firman Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini kita tahu, semua tahu mesin fotokopi, dan kita pasti butuh, ya, kita butuh. Suatu saat, oh enggak, saya enggak, tapi suatu saat kita butuh, entah kita fotokopi untuk KTP, KKK, pasti kita itu butuh fotokopi. Apakah ketika kita ada di depan mesin fotokopi, kita tahu enggak siapa nih yang penemunya? Ya, nah, seorang yang bernama Kaiserfloyd ya, kalau nggak salah namanya, saya sebutnya begitu, Kaiserfloyd ya. Dia itu seorang pengacara paten, hak paten. Artinya dia seorang pengacara yang luar biasa yang dipakai pada zamannya 1937. Tahun 1937. Dia adalah seorang pengacara yang paten sekali, yang untuk hak-hak paten itu selalu datangnya ke dia. Dan ketika dia zaman dulu pasti selalu ketek itu namanya foto buat mesin yang basah ya. Jadi itu kan pakai karbon ya gitu kan, itu basah. Dan akhirnya kalau salah
rusak semua, bikin baru lagi. Akhirnya dia berpikir dan dia berpikir, kalau begini terus kerjaan saya banyak dan saya tidak akan menyelesaikan dengan tepat waktu. Dia berusaha untuk menciptakan yang namanya mesin fotokopi. 1937 dia menemukan mesin fotokopi. Dia menemukan, dan kalau udah menemukan itu kan pasti harus dikasih ke perusahaan-perusahaan, ya. Dikatakan dia bilang gini dalam hatinya, saya menemukan ini satu buat diri saya sendiri untuk saya bisa menyelesaikan dengan baik, dan saya juga mau mesin ini untuk menolong orang. Selama 8 tahun, ya, dia terus-menerus memperbaiki, dan akhirnya dia sampailah ke perusahaan yang namanya IBM, ya. Mungkin sekarang udah nggak terlalu itu, tapi buku itu dikatakan di USA itu dia pergi ke perusahaan IBM yang besar dan dia menawarkan mesin fotokopi itu. Banyak perusahaan-perusahaan menolak dan dia pergi ke IBM 8 tahun. Dia pergi, dia mencari orang perusahaan-perusahaan yang mau. Akhirnya 8 tahun dia sampai ke perusahaan yang paling besar, di perusahaan IBM. Dan apa yang terjadi ketika dia, dan akhirnya diterima. Dan akhirnya kita tahu hari ini nama mesin itu Xerox, ya. Itulah penemunya. Kalau dia 8 tahun Bapak Ibu Saudara, kalau dia menyerah di tengah jalan, apakah kita hari ini menikmati mesin fotokopi? Kayaknya enggak, ya. Ya, kayaknya enggak. Atau mungkin ada lagi penemu yang lain. Tetapi Kester ini dia luar biasa. Selama 8 tahun terus-menerus dia memperbaiki. Akhirnya dia ketemu mesin fotokopi itu yang hari ini kita pakai, yang hari ini kita gunakan, yang hari ini kita nikmati. Karena apa? Keuletan seorang penemu mesin fotokopi. Kalau pada pertengahan itu dia malas, sudahlah, gue udah capek-capek bikin, nggak diterima kiri kanan. Apa yang terjadi? Diri dia tidak menerima apapun, dan orang lain termasuk kita tidak bisa menerima apapun dari penelitian atau penemuan ini. Tapi kita lihat hari ini kita menikmati hasilnya. Ya, kita menikmati hasilnya. Kita bisa bisa fotokopi. Kita orang-orang bisa berusaha dengan mesin fotokopi itu. Nah, itulah adalah hasil dari keuletan seorang Kester itu. Dia tidak pantang menyerah. Dia ulet, dia kuat di dalamnya. Ya, kita tahu kalau orang Amerika pasti dia mengenal Tuhan, dan saya yakin meskipun di biografi itu dia tidak mencantumkan bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya, tapi kita tahu bahwa di dalamnya dia pasti tetap mengandalkan Tuhan. Ya, pasti dia mengandalkan Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaannya pasti dia mengandalkan Tuhan, dan Tuhan membuat itu baik adanya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita jangan, apa tadi judulnya? Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah seperti tadi tokoh yang kita pelajari. Hari ini kita mau belajar, itu dunia. Kita belajar dari tokoh Alkitab yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13. Kita mau belajar tentang daripada Paulus. Filipi 4 ayat yang ketiga. Sebelum ini kita masuk ini adalah suratan dari Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Ya, dia ada di dalam penjara ketika dia menulis surat kepada saudara-saudaranya di Makedonia, di Filipi, di Philadelphia. Dia menulis surat ini, bagaimana dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Filipi 4 ayat 13. Kenapa Paulus berkata seperti itu? Apakah Paulus berkata bahwa ketika dia dalam perjalanan pelayanannya mengabarkan Injil Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang belum percaya Tuhan, dia tidak ada bantuan dari teman-temannya sepelayanan? Tidak. Di ayat sebelumnya dikatakan dia berterima kasih kepada jemaat Makedonia, Filipi, Philadelphia, berterima kasih atas semua dukungannya, baik itu makanan, baik itu dana. Dia berterima kasih, semua dicukupkan. Sampai Paulus menulis surat ini di dalam penjara. Di
katakan bahwa inilah perkara yang terberat di dalam kehidupan dia. Harus ada dalam penjara, dia harus terasingkan. Orang-orang yang ada dalam penjara adalah orang-orang yang kita katakan bahwa dia akan hidup sengsara. Dia terputus dari dunia luar. Demikian juga dengan Paulus. Dia katakan, ketika aku masuk di dalam penjara ini, aku tidak menyalahkan orang lain. Aku tidak mencari kambing hitam. Kenapa nih? Gara-gara saya melayani Tuhan, gara-gara saya mengabarkan Injil Tuhan, sehingga saya masuk dalam penjara. Tetapi Paulus tidak berkata seperti itu. Dia katakan bahwa ketika dia di dalam penjara, dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya dia tahu segala perkara yang dia tanggung di dalam penjara, dia cakap menanggungnya. Karena apa? Ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Kita lihat ayat ini. Kita lihat segala perkara. Bapak Ibu, dari pertama dikatakan segala perkara ayat ini. Segala perkara artinya di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita belajar dalam kehidupan kita. Segala perkara di dalam setiap kehidupan kita, di dalam aspek kehidupan kita. Apa yang menjadi bebanmu hari ini? Yang membuat engkau menjadi menyerah. Engkau tidak menjadi kuat, tapi engkau menjadi menyerah dan engkau lemah. Apakah itu faktor ekonomi? Penyakitkah? Keluargamu kah? Usahamu kah? Pekerjaanmu? Atau pelayananmu yang di gereja yang membuat engkau lemah dan engkau menyerah? Paulus di dalam penjara, dia tidak mengeluh segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan dia. Dia katakan segala perkara. Segala perkara artinya banyak sekali masalah-masalah yang sudah dia terima. Banyak sekali masalah-masalah, perkara-perkara yang sudah dia lalui. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia berbicara atas diri dia sendiri. Segala perkara. Lihat selanjutnya ayatnya. Dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya Paulus katakan segala perkara yang bagaimana membuat dia sesak, bagaimana membuat dia sakit, bagaimana membuat dia merasakan lemah. Dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya Paulus tahu ketika dia di dalam kesusahannya, di dalam penjara, di dalam segala perkaranya, dia dapat menanggungnya. Karena apa? Karena ada Dia. Artinya apa? Ada Tuhan yang dia sembah pada waktu itu. Dan saat ini Tuhan yang sama yang kita sembah. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku, kata Paulus. Dan hari ini Tuhan bilang, aku juga akan memberikan kekuatan kepada jemaat GGD yang merasa sudah rasanya mau lemah, yang merasa sudah mau menyerah. Tuhan Yesus katakan pada hari ini, jangan menyerah, harus kuat seperti Paulus. Kita harus kuat karena apa? Ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu hari ini apa yang menjadi kelemahan kita, yang membuat kita lemah, apa yang menjadi pikiran kita, perkara-perkara apa di dalam setiap kehidupan kita yang hari ini menghantui setiap pikiran kita. Belajar dari Paulus. Ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Jangan gampang menyerah. Kalau gampang menyerah, kita tidak akan mendapat hasilnya. Ya, kita tidak akan mendapat hasilnya. Kita tidak akan mendapat hasilnya. Kita lihat dari pekerjaan Paulus, nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Artinya, biarpun masalah-masalah boleh datang, Paulus tahu ada Tuhan di dalamnya yang memberikan kekuatan kepada dia. Kenapa Paulus bisa tahu? Kenapa dia bisa merasakan? Karena dia tahu firman Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah.
yang manusia tidak bisa lakukan, tetapi Tuhan dapat melakukan. Kenapa? Karena Paulus, dia tahu firman Tuhan seperti kita hari ini tahu firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Yuk kita lihat di Yeremia. Yeremia 17 ayat yang ke-5. B, kita ambil yang B. Yeremia 17 ayat yang ke-5 dikatakan, ayat yang ke-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya, Paulus tahu kalau dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia akan terkutuk. Artinya dia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Dia tahu dia mengandalkan Tuhan. Hidupnya mengandalkan Tuhan, sehingga apa? Dia segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena apa? Paulus tahu ayat ini. Dia tahu bahwa mengandalkan manusia, dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini kita tahu siapa yang harus kita andalkan ketika banyak perkara di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita bisa kuat di dalamnya. Mari kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Allah kita, Tuhan kita, jauh bisa melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat. Dia bisa lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita katakan, saya sudah tidak kuat menanggung setiap perkara saya. Tetapi hari ini Tuhan bilang, bersama aku memberikan kekuatan kepadamu. Engkau bisa melaluinya dan engkau cakap menanggungnya. Wih, luar biasa. Saya tahu banyak kesaksian di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang banyak menerima pertolongan-pertolongan Tuhan, yang pada detik-detik akhir yang rasanya kita sudah mau menyerah, nggak bisa apa-apa. Tapi ketika itu juga kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong. Kita lihat pada saat 8 tahun, Kester itu bukan waktu yang pendek. 8 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. GGD baru 6 tahun, rasanya udah cukup lama. 8 tahun ya, dia nggak putus di tengah jalan, tetapi dia terus akhirnya apa? Dia berhasil. Demikian juga dengan kita. Mau berapa lama waktu kita? Hanya Tuhan yang bisa menentukan. Kita hanya berkata, Tuhan berikan aku kekuatan, maka aku cakap menanggungnya. Tuhan akan berikan sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan akan memberkati kita dengan satu kekuatan yang luar biasa. Itu janji Tuhan, bukan janji manusia. Janji manusia banyak bohongnya, banyak mengecewakan, hanya kasih imbalan ini, imbalan itu, tetapi dia minta juga bagian dia. Tetapi Tuhan bilang, tidak, aku memberkati engkau dengan kekuatanku, engkau cakap menanggungnya. Artinya ada sesuatu kemenangan yang kita terima ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Paulus sudah merasakan itu. Hari ini Tuhan mau kita juga mengalaminya seperti Paulus. Kita cakap, kita bisa kuat, kita tidak gampang menyerah. Kita orang yang kuat, jemaat GGD yang kuat, bukan jemaat GGD yang nggak bisa apa-apa. Tapi hari ini kita belajar, kita punya Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan yang punya kekuatan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara, ada saya mau nyerah dengan segala keadaan saya. Hari ini belajar, jangan gampang menyerah. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah. Dia akan terus memberkati kita. Percaya nggak Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ayat firman Tuhannya, Matius 28 ayat 20b. Matius 28
ayat 20b. Dan ketahuilah, aku Tuhan Allahmu menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan, dan ketahuilah aku, huruf besar artinya Tuhan yang kita sembah saat ini, menyertai kita semua sampai pada akhir zaman. Sampai pada akhir masa kehidupan kita, Tuhan terus senantiasa menyertai kita. Artinya nggak usah takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak usah takut dengan masalah kita. Jangan memperbesar masalah kita. Perkecil masalah kita, karena kita punya Tuhan kita yang besar. Ya, Tuhan bilang perkecil masalahmu, kita punya Tuhan yang besar. Ya, jangan, kalau kita memperbesar masalah kita, maka kita akan memperkecil kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita gampang menyerah. Hari ini kita belajar firman Tuhan, kuat. Apapun masalahmu, Tuhan katakan apapun masalahmu, bersama Tuhan kita cakap menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah tentang biografi seorang penemu mesin fotokopi. Sekarang kita coba nih, kita belajar masa kecil kita ya, tentang ular tangga. Bapak Ibu pasti kenal ya namanya permainan ular tangga. Kalau yang nggak ada, saya bingung nih lahirnya di mana. Kalau Indonesia sih pasti ada ya. Nah, ular tangga itu kita pasti main, bisa berempat, bisa berapa, kita kocok. Kalau gitu kita pas dapat tangga seneng nggak? Kita bisa naik tangga gitu kan. Tapi pas kalau kita dapat ular, langsung kesel banget ya. Nah, seperti itu kehidupan kita. Kalau kita dapat kebahagiaan, kesenangan, sukacita, kita senang. Tetapi ketika masalah datang, si ular datang, kita ada di posisi di ular. Ular itu kita katakan bahwa itu di iblis yang bisa membuat sukacita kita hilang dan kita akan langsung turun. Kalaupun hanya 2 langkah masih mending. Kadang-kadang udah atas nih, kita udah mau menuju puncak kita, tiba-tiba pluk dapat tuh, shoot, kita turun paling habis. Padahal kita udah lama sekali ngocoknya, kita udah jalan. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Ya, ingat, ketika iblis terus menggeragoti hidup kita, mencuri damai sukacita kita, mencuri kebahagiaan kita, apapun dia curi, iblis itu pencuri. Tetapi ingat, ada tangga yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kita. Kita akan terus naik lagi tangga, akhirnya lah sampai ke angka 100, betul? Nah, seperti itu. Demikian juga itulah janji Tuhan kepada setiap kita. Tuhan memberikan kita tangga-tangga kehidupan, tangga-tangga supaya kita bisa mencapainya, mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan tangga di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita hanya terus berpaut kepada masalah kita dan iblis mengambilnya, terus kita turun lagi, kita dapatnya diular lagi. Tetapi ingat, setiap permainan itu kita tetap mengharapkan tangga, bukan? Itulah kehidupan kita hari ini. Terus kita harapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus kita harapkan Tuhan membuat kita berhasil dengan tangga-tangga yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Tangga-tangga apa? Tangga-tangga menuju sesuatu yang berhasil di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di seluruh aspek kehidupan kita. Yang penting adalah kita jangan nyerah. Kalau kita main ular tangga, turun, udahlah, males gua. Tapi enggak kan, kalau kita main ular tangga kita punya semangat. Gua udah turun nih 2, gua mau naik lagi 10. Kan seperti itu. Nah, itulah kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika iblis menghantui kita, iblis membuat kita senjata, kita katakan, Tuhan, Engkau ada, aku andalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan naik dan naik lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini sederhana sekali dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar menjadi orang-orang yang tidak
gampang menyerah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa aspek kehidupan? Banyak sekali kejadian, banyak sekali apapun di dalam setiap kehidupan saudara yang tidak saya ketahui. Tetapi ingat, Tuhan mengetahuinya. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kekuatan yang dari Tuhan sampai pada akhir zaman. Dan Tuhan katakan, engkau akan cakap menanggung setiap perkara karena aku memberikan kekuatan kepadamu. Hai jemaat GGD yang dikasihi Tuhan, kuat, jangan gampang menyerah. Kalau gampang menyerah kata orang cemen, ya, gampang menyerah, nggak ada apa-apanya. Kalau orang yang gampang menyerah, dia adalah orang yang tidak menghargai hidupnya. Orang yang gampang menyerah, orang yang tidak bisa dihormati oleh orang lain. Karena apa? Apa yang dia dapat ketika orang itu gampang menyerah? Apapun masalah kita, terus kita jalanin. Terus karena apa? Kita tahu kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan bekerja di dalamnya. Hidup kita diberkati Tuhan. Kita menjadi seorang pemenang dan nama Tuhan dipermuliakan. Mau gak Bapak Ibu Saudara sekalian? Mau jadi pemenang? Amen. Jangan gampang menyerah. Artinya kita harus kuat di dalam Tuhan, bukan kuat di dalam diri sendiri. Tetapi ingat, kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatan yang luar biasa adalah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, bukan yang datangnya daripada diri kita sendiri. Kita gak bisa apa-apa, hanya Tuhan yang bisa lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat GGD, nasihat Tuhan hari ini, jangan gampang menyerah. Artinya kita harus kuat. Mau kuat? Amin. Kita tahu Tuhan akan memberkati kita ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita pegang firman Tuhan. Dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bukan pada saat masalahmu selesai. Tidak, Tuhan katakan terus menerus. Ya, artinya janji Tuhan luar biasa. Janji manusia banyak bohongnya. Banyak bohongnya janji manusia, kadang-kadang membuat kita kecewa. Betul nggak? Ya, betul. Tetapi janji Tuhan, ya dan amin. Bukan hari ini, bukan kemarin, tapi terus sampai pada akhir zaman. Sampai kita dipertemukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Yang penting kita melekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan akui Tuhan bahwa kekuatan Tuhanlah yang ada di dalam kehidupan kita. Maka lihat, kita akan menerima kemenangan yang luar biasa. Kalau saudara di sini merasakan hari ini banyak sekali masalah yang saudara pikul, banyak sekali masalah yang saudara alami. Tuhan, rasanya saya sudah tidak sanggup, tetapi hari ini Tuhan, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya menjadi kuat Tuhan. Saya gak mau lagi menjadi orang yang gampang menyerah, tapi saya mau menjadi orang yang kuat. Tuhan berbahagia kalau saudara merasakan firman Tuhan hari ini menjadi jawaban Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita mau kuat, jangan gampang menyerah. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Yang singer saya minta maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
sebelum kita naikkan pujian ini kembali, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasakan bahwa hari ini bahwa terlalu banyak beban yang Bapak Ibu Saudara sekalian rasakan? Hari ini firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku, andalkan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap engkau yang merasakan beban yang luar biasa. Mari angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini bertanda bahwa engkau merasakan bahwa engkau perlu Tuhan saat ini yang memberi kekuatan kepadamu. Nyanyikan pujian ini sambil angkat tanganmu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu ada, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Engkau melihat beberapa tangan dinaikkan kepada Engkau Bapa, sebagai tanda kami tidak kuat, sebagai tanda kami perlu Tuhan di dalam setiap permasalahan hidup kami. Mari Tuhan, ketika tangan-tangan yang terangkat, biar Engkau turun tangan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Apapun permasalahan mereka saat ini Bapa, Tuhan Kau kuatkan mereka. Berikan mereka Tuhan kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka boleh cakap menanggungnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika mereka mengangkat tangan dan mereka menerima kekuatan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ketika mereka mendengarkan nasihat firman Tuhan pada siang hari ini, berkati mereka Tuhan. Apapun permasalahan mereka, di dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah mereka cakap menanggungnya, sehingga mereka menjadi orang pemenang yang keluar membawa kemenangan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi siang hari ini yang menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah kami tanam di dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam setiap perkara dan kami boleh cakap menanggungnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang berterima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Nya. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Mari kita menjadi jemaat yang kuat dan tidak gampang bergerak, dan karena kita tahu kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Mari kita mau lihat kegiatan kita selama sepekan. Info sepekan GB Growth Band Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Info pertama, WBI Jumat ini ya, berarti 26 ya. 26 Jumat 26 November, jamnya jam 5 sampai dengan selesai. Nanti info selengkapnya akan diumumkan di WA grupnya WBI. Next, Sabtu doa fajar jam 6 sampai jam 8 ada 2 sesi. Sesi pertama jam 6 sampai jam 7 adalah sesi doa dan firman. Sesi 2 sharing firman Tuhan jam 7 sampai jam 8. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang
bisa datang, boleh hadir bersama-sama untuk kita berdoa bersama di tempat ini. Youth hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 di tempat ini. Info untuk yang pelayanan akan disampaikan di grupnya Youth. Ibadah raya minggu depan 28, pembicaranya Ruth Elsie Nainggolan. Jamnya masih sama 9.10 dan 11.12. Nanti yang melayani akan diinfo di grupnya Promoting. Anak Betel Indonesia Abi hari Minggu, setiap hari Minggu mereka masih online di jam 3 sore sampai dan selesai. Bapak Ibu sekalian yang punya anak sekolah minggu bisa lihat linknya di grup WhatsAppnya GGD. Nah, ini yang ulang tahun, Dino masih sama nggak ada di rumah ya karena anak sekolah minggu. Next. Nah, ini Bapak Ibu Gembala, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau kasih info bahwa hari Sabtu depan tanggal 27 kita akan mengadakan pemberkatan nikah kepada pasangan yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Silakan berdiri Saudara Hendra dan Saudari Nia, karena saya bilang saudara dan saudari, belum Bapak dan Ibu nanti ya. Inilah mereka yang akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu jam 10 pagi di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bantu doa supaya Tuhan memberkati setiap acara dari awal, pertengahan sampai akhirnya dengan baik dan lancar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tanggal tersebut kedua mempelai tidak mengadakan resepsi, ya, bukan tidak mengadakan untuk hari itu tidak, tapi Bapak Ibu Saudara akan diundang pada tanggal 4 hari Sabtu 4 Desember pada hari Sabtu di tempat kediaman nanti berarti udah Bapak Hendra gitu ya. Nanti undangannya akan saya share ke grup dan akan share ke sini karena hari ini fokus kita adalah untuk pemberkatan. Minggu depan saya akan share untuk undangan resepsinya. Mari kita sama-sama mendukung untuk Saudara Hendra dan Saudari Niar, biar semua Tuhan atur dan Tuhan lancarkan seluruhnya. Bantu doa ya, bantu doa. Terima kasih. Dan selanjutnya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga akan mengumumkan bahwa kita akan mengadakan ibadah Natal seperti tahun kemarin ya. Kita masa pandemi kita tetap seperti ini dengan nuansa Natal, lagu-lagu Natal, dan pastinya kita akan mengadakannya pada tanggal 12 Desember tetap di jam ibadah yang sama 9 dan jam 11. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta Bapak Ibu Saudara berdoa supaya kita diberikan waktu yang baik. Dan kita juga melihat ada Natal Teens pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 11 tempatnya, karena anak-anak teen dia maunya karena sudah selalu berapa kali di kafe, dan kali ini saya juga akan mengajak mereka untuk Natal bersama di kafe Empat Mata Karawaci ya. Biarlah anak-anak kita mereka Natal di sana, tahun lalu sudah di sini, 2 tahun sebelumnya di kafe juga. Jadi biarlah mereka menikmati masa-masa remaja mereka untuk pergi bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak teen, saya umumkan bahwa mereka akan Natal tanggal 18 Desember jam 11 pagi kumpul di gereja. Selanjutnya ya, Natal sekolah minggu adalah pada tanggal 19 Desember jam 3 sore onsite. Ingat Bapak Ibu, onsite di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu, silakan datang di tempat ini untuk bersama-sama bersukacita merayakan hari Natal sekolah minggu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya harus berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Kita harus bisa belajar menabung untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Natal kita perlu biaya ya. Natal tidak perlu kalau nggak pakai biaya berarti Bapak Ibu Saudara ya seperti ini aja, nggak ada apa-apa, nggak ada ini. Tapi kita akan melakukan yang beda sedikit karena ini kan Natal. Jadi kita ada sedikit makanan untuk yang umum dulu ya. Yang umum
konsumsi aja. Jadi kita karena kita tidak sewa tempat, kita tidak apa, jadi kita hanya butuh uang untuk konsumsi dan mungkin sedikit apa gitu. Nah ini kita butuhnya adalah 3.750.000. Itu kecil lah kalau kita bagi sama-sama. Jadi Bapak Ibu saya minta mari yuk kita menabur untuk Natal kita bersama-sama. Kita ini kumpul uangnya, silakan Bapak Ibu yang mau memberikan, boleh Bapak Ibu serahkan kepada Ibu Nurul. Ya, Ibu Nurul di umum, dia akan mengelola uang itu, nanti dikelola oleh Ibu Nurul. Dan kita lihat juga Natal sekolah minggu. Nah, kita nggak dapat kado. Kalau dapat kado bisa jadi 15 juta. Makanya saya bilang mau dapat kado apa enggak? Kalau dapat kado kita naikin 15 juta. Itu terserah Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga bilang nih ada bisikan, kalau Bapak Ibu Saudara di rumah nih misalkan punya TV lebih, punya kulkas lebih, punya handphone lebih, punya mesin cuci lebih, apapun yang lebih-lebih gitu ya, tabungan lebih, yuk kasih ke gereja, kasih ke panitia, ke saya atau ke Ibu Nurul untuk nanti jadi door prize di gereja, ya boleh, kita terima dengan sukacita. Wah, pokoknya kita terima dengan sukacita, ya. Nah, itulah untuk umum. Nah, untuk yang sekolah minggu adalah kita nih anak-anak kecil, kita nggak mungkin Natal ini, tadi ada anak kecil mana? Kalau kita Natal ini anak sekolah minggu kalau nggak dikasih kado, nggak mau pulang dia dari gereja, nggak mau pulang karena dia identiknya Natal dapat kado. Nah, berarti kita harus menyediakan mereka kado, ya. Guru-guru sekolah minggu sudah ada Ibu Mariati, ada Ibu Linda, mereka semua sudah kelola, ada Kak Rian, semua sudah kelola dengan jumlah yang kita perlukan ada 4.200.000. Kecil buat anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tanggung bersama-sama, ya seperti itu, kita cakap, kita bisa, kita kuat, kita tanggung bersama-sama, lewat itu semuanya, ya. Mari kita belajar menabur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak patokin berapa jumlah yang harus Bapak Ibu kasih, tidak, tetapi apa yang ada di hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menabur pekerjaan ini, silakan menabur. Dan untuk itu kalau yang sekolah minggu silakan ke Ibu Linda, ya, ke Ibu Linda. Jadi jangan bareng-bareng kasih ke Ibu Nurul yang sekolah minggu dikasih ke ya Tante Nurul, nanti mereka berdua ribut, saya punya gitu kan. Lebih baik kita pisahkan supaya gampang, ya. Begitu Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai pemenang pasti bisa menabur. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh Yud, gimana Yud? Oh iya, ada yang nanya Yud belum? Nah Bapak Ibu Saudara, kayaknya Yud mah bakar-bakaran aja di depan deh. Oh Edi kayaknya mau bawa ikan gede kayaknya. Ya. Kayaknya anak-anak Yud mah beda, mainnya api. Biasa anaknya anak TV. Ya, main api anak Yud ya. Jadi ada koordinatornya, silakan bicara sama koordinatornya. Tuhan Yesus berkati. Bakar siapa kita? Bakar koordinator. Ini si Renda, kita lanjut sekarang. Ini jatahmu. Shalom semuanya. Saya sebagai koordinator sekolah minggu mau mengundang nanti untuk anak-anak sekolah minggu, ya, kalau ibu bapak yang punya anak sekolah minggu boleh hadir di tanggal 19 Desember jam 3 sore ya. Terus ini sekolah minggu tahun ini kita punya challenge ya, dengan tantangan Jesus the way home. Tantangan tahun ini kali ini kita mau mengajarkan anak-anak kita untuk berbagi, memberi ya kepada siapapun, ya, memberi apapun, membagi apapun kepada siapapun, tapi kalau bisa difoto atau divideoin dan tulis alasannya mengapa memberi kepada orang tersebut, itu misalnya ya, gitu. Nanti kalau misalnya sudah, bisa dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Batas pengirimannya sampai dengan 12 Desember. Itu nanti bakal ada hadiah yang menarik. Ya, next. Ada lagi? Ya, selamat datang buat kita semua. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Semua jemaat yang setia di tempat ini. Mari kita boleh tetap beribadah di tempat ini setiap hari minggunya. Tuhan Yesus berkati. Mari saya undang polisi sekalian boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Sebelum itu kita akan menaikkan doa syafaat kita.
mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanku. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Ya Bapa yang Maha Mulia, Maha Kuasa, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau mengumpulkan kami di tempat suci-Mu ini, memuji dan memuliakan Engkau, menaikkan puji-pujian hanya kepada-Mu ya Bapa. Bertahtalah atas segala doa dan pujian kami. Bapa yang baik, hamba-Mu telah menyampaikan firman kepada kami agar kami tidak mudah menyerah ya Bapa, karena kami mengandalkan Engkau. Bapa yang baik, firman itu sudah selesai ditaburkan, namun firman itu menjadi abadi, jadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Bapak Gembala dan seluruh seisi rumahnya ya Bapa. Mari berkati mereka agar senantiasa mereka semakin lebih giat lagi ya Bapa untuk meneburkan firman-Mu di tempat di mana mereka berada. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu di GB Growth Grand Duta. Mereka berkati penuhi sukacita mereka ya Bapa, agar semangat mereka tetap menyala-nyala dalam melayani Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk semua jemaat GBI Growth Duta ya Pak. Kami berdoa penuhi sukacita mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun itu ya Bapak, senantiasa mereka berkati. Kami juga berdoa ya Bapak untuk seluruh hamba-Mu yang sedang misionaris di pedalaman ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka ya Bapak, baik mereka yang sedang menabur firman-Mu dan yang sedang menuai tuaian ya Bapak. Mari Engkau berkati mereka, cukupkan ya Bapak kehidupan mereka, agar senantiasa kehendak-Mu di bumi seperti di surga terwujud ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja kami ini ya Bapa, bahwa Engkau yang menentukan ini tidak kebetulan. Maka kami yakin dan percaya Engkau juga untuk yang meluluskan seluruh permintaan kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk lingkungan kami ini. Mereka berkati lingkungan kami ini ya Bapak, kota kami juga kota Tangerang, provinsi kami Provinsi Banten, dan negara kami negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari Presiden sampai RT RW ya Bapak. Mereka lindungi, berkati mereka, kasih mereka hati takut akan Engkau, sehingga setiap rancangan undang-undang peraturan apapun itu ya Bapak, termasuk kebijakan, mengarah kepada kebenaran dan kebaikan yang senantiasa akan mendatangkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi masyarakatnya Bapak. Bapak yang baik, kami sudah menyampaikan semua doa dan permohonan kami, tapi Bapak, di atas semua doa dan permohonan kami, kehendak-Mu yang jadi.
sukacita kami penuh Tuhan. Amin. Saat kami datang, kami bawa hati kami, dan kami merasakan sukacita Allah turun di atas kami semua. Amin. Pujian-pujian yang kami naikkan adalah penyembahan kami. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga sudah mendengar sabda dan firman-Mu. Teruslah Engkau berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengerti kebenaran apa yang Tuhan berikan pada kami, membuat kami terus maju, terus melangkah sampai menuju kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya itu, dan juga doa syafaat sudah kami naikkan untuk bangsa dan negara kami, untuk lingkungan kami, bahkan bagi keluarga-keluarga kami yang ada di Grand Duta ini. Kami percaya semua itu kami akan melihat kemuliaan Allah boleh tadi. Oleh karena itu ya Bapa, sebentar kami akan kembali. Kami akan membawa berkas-berkas dengan penuh sukacita, sorak-sorai dan berhala bersama-sama dengan keberangkatan kami menuju tempat kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami kembali, mari saudara kasih dalam Tuhan, buka hatimu, hadapkan wajahmu pada Dia yang duduk di atas tahta, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dicurahkan, dipancarkan, dan kita menerima kasih karunia. Oleh karena dengan yakin dan percaya, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan dalam perbenaran-Mu, dan itu semua melimpah keluar, dan Engkau memberkati di sekitar-Mu. Dan terimalah kasih yang sempurna, kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengorbankan nyawanya bagi segala dosa kita, diangkatnya, dan kita ditebus menjadi anak-anak Allah, dan kita menerima kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita Roh penolong, itu Roh Kudus, menyertai kita sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu, mari semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih Yesus. Bisa diadakan di bawah karena ada asyir yang akan menyambutnya.